Tidak ada firman yang saya sampaikan tanpa saya bertanya sama Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan memberikan pagi hari ini, saya akan sampaikan tentang kuasa perkataan. Mungkin saya pernah sampaikan kuasa perkataan, tapi hari ini temanya sama, insight-nya beda, dalamnya beda. Saya mau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam rencananya Tuhan. Saya mau saudara dan saya tidak lagi dibohongi oleh setan. Saya mau saudara dan saya tidak lagi dibohongi oleh iblis yang berkata di dalam hati, telinga, pikiran kita, kamu bukan siapa-siapa, rumah tanggamu tidak bisa dipulihkan, anakmu tidak mungkin disembuhkan, bisnismu biasa-biasa saja, masa depanmu suram, kamu kan orang yang pernah bercerai, kamu kan orang yang gagal, kamu jatuh bangun dalam dosa, bisnismu jatuh bangun dan lain sebagainya. Saya mau bilang jangan mau dibohongi oleh setan. Karena segala yang negatif tidak berasal dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, segala yang negatif, segala yang mengintimidasi, segala yang menekan, segala yang buruk, bukan rancangan Tuhan, bukan maunya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara dan saya beruntung punya Tuhan yang baik namanya Yesus. Saudara dan saya beruntung punya Tuhan yang setia namanya Yesus. Even though sometimes kita tidak setia dalam berbagai hal, Dia tetap setia menanti kita, menerima kita apa adanya. Di tengah kekurangan kita, Yesus yang menyempurnakan kekurangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kelemahan kita, Yesus mau mengambil kelemahan kita dan menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan Yesus. Amin. Siapa dalam hidup ini yang gak ada masalah? Semua kita punya masalah. Kita diperhadapkan dengan tantangan, kita diperhadapkan dengan pergumulan. Tapi kita masih punya solusinya, yaitu Yesus. Gak ada yang lain selain Yesus Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita masih punya solusinya. Kita masih punya harapannya. Kita masih punya jalan keluarnya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita pegang Yesus Kristus, sakit kita pasti sembuh. Kalau kita pegang Yesus Kristus, kita pasti ditolong. Kalau kita pegang Yesus Kristus, pasti ada jalan keluar. Meskipun faktanya nggak ada harapan. Tapi percayalah, Jesus beyond the fact. Yesus melampaui fakta-fakta yang ada. Karena ciptaannya diciptakan olehnya. Amin. Nah, mari kita lihat Markus 5 ayat 28-29. Saya mau jemaat di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau tahu mau jemaatnya 2, 10, 2000, 3000 nanti ke depannya. Saya mau semua kita benar-benar menjadi apa yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan inginkan sama gereja ini, kepada jemaat gereja ini, kepada seluruh pelayan Tuhan di gereja ini, duta Kristus di gereja ini. Menjadi jemaat yang berkemenangan. Amin saudara. Menjadi jemaat yang berkemenangan. Dalam segala aspek saudara dan saya harus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita ditakdirkan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya pernah ditinggalin banyak orang. Bapak Ibu Saudara juga pernah ditinggalin. Saya pernah menghadapi harus membayar cicilan ini. Bapak Ibu Saudara juga mengalami. Tapi final result-nya, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan yang akan berperang di depan kita, menjadi pahlawan kita, memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang, yang orang dunia tidak pernah memiliki sama sekali. Amin saudara. Apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saya sampaikan, saya injak tanah aja Bapak Ibu. Down to earth, saudara mengerti, saudara paham, lakukan, saudara menang. Amin. Mungkin ada banyak orang yang berkata, aduh Pastor Verona mah khotbahnya STD, standar. Nggak masalah. Daripada saudara saya ajar khotbah yang tinggi-tinggi, ngadepin utang aja saudara mau bunuh diri. Cemen saudara. Lihat kanan kirinya, cemen loh. Ngadepin laki model gitu aja satu. Bercerai. Pisah. Masing-masing aja deh, gue di hotel lo di rumah. Monyet lo. Lihat kanan kirinya, cemen lo. Ada masalah dikit di pelayanan, mundur. Bapak Ibu, ada masalah di kantor langsung resign. Cemen banget gitu loh. Katanya orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ada masalah kalau kata Kohendra langsung andilau, antara dilema dan galau.
Dia dapat aja tuh arti-arti begitu tuh, Ko Hendra tuh. Ada masalah kabur. Laki bini ada masalah pindah ke rumah orang tuanya sambil berkata sama suaminya, Santi Sutomo. Apaan tuh? Sampai nanti si Utumoro. No, Ko Hendra no guru saya tuh. Pokoknya kalau saya yang aneh-aneh dia aja guru saya. Kalau ucapan pendeta saudara nih, gembala saudara aneh-aneh, udah tahu pasti Ko Hendra racunnya. Betul Pastor William? Andilau lah, Santi Sutomo lah. Geser lah. Markus 5 ayat 28 sampai 29. Sebab katanya, sama-sama lihat tuh, saya highlight itu. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau kasih tahu dulu background ayat ini Bapak Ibu Saudara. Menurut tradisi Yahudi, saya minta waktu ya beberapa ya, pelayan Tuhan ya. Kenapa perempuan ini berkata, ini cerita tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu Saudara semua perhatikan saya, lihat saya ingin sampaikan firman Tuhan ini. Menurut tradisi Yahudi Bapak Ibu Saudara, orang miskin, orang buta, orang lumpuh, orang sakit, orang pendarahan, itu harus dikucilkan. Itu harus dijauhkan Bapak Ibu Saudara. Dan ini lebih parah, pendarahan, tidak tahir, tidak apa ya istilahnya ya, kalau kata orang Yahudi itu tidak kosher gitu loh, tidak kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perempuan ini berkata, sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini ada di kejauhan Bapak Ibu Saudara. Saya di sini sebagai perempuan, itu Yesus sebagai pohon Natalnya. Nah, kalau sampai orang Yahudi tahu perempuan pendarahan ini menjamah Yesus, Yesus itu guru Bapak Ibu. Yesus itu rabi yang ditakuti, yang dimuliakan oleh rabi-rabi lainnya. Masih muda khatam firman, masih muda khatam Taurat, masih muda khatam kitab Neviim dan Pemazmur. Itu Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sampai perempuan bleeding menyentuh Yesus, maka kalau orang di sekitarnya melihat, satu, dia akan dikatakan najis. Dua, dia harus dirajam. So that's why dari jauh dia berkata, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat selanjutnya berkata, seketika itu juga apa Bapak Ibu Saudara? Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dalam nats yang lain, dalam Matius dan Lukas Bapak Ibu Saudara, dicatat seketika itu darahnya berhenti. Sama-sama katakan dengan saya, seketika. Amin. Yesus bisa bekerja seketika. Yesus bisa bekerja by process. Setuju Bapak Ibu? Perempuan ini mendapatkan seketika, at the moment the miracle happen in her. Terjadi di dalam wanita ini. Waktu dia jamah ujung jubah Yesus, darahnya berhenti. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible jelas mencatat hidup dan mati seseorang, hidup dan mati manusia itu dikuasai oleh lidah dan perkataannya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup dan mati manusia dikuasai dan ditentukan oleh lidah dan perkataannya. Lihat kanan kirinya, jangan sembarangan ngoceh. Jangan sembarangan ngamuk, lihat kanan kirinya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, klik. Jika lidah dan perkataan kita baik atau positif, maka hari depan kita akan menjadi baik. Saudara boleh foto ini. Saudara boleh belajar di rumah. Saya yang simpel-simpel aja lah Bapak Ibu. Yang STD aja standar. Ini aja yang standar belum tentu dilakuin. Udah denger loh padahal. Tapi kalau pulang dari sini ketemu laki, setan loh. Pintu gabrukin, bruk. Laki gak punya otak loh. Dasar anak tolol loh. Saya ngomong gini bener gak Bapak Ibu? Saya gak lagi minta pembelaan, tapi ini fakta.
Saudara dengar firman, ntar sejam kemudian berubah firmannya. Orang tua kok begitu nyusahin anak melulu. Dan rambutnya putih, gak punya pikiran. Bego kok dipiara. Benar gak Bapak Ibu? Kalau perkataan kita baik, lidah kita baik, positif, maka hari depan kita positif. Saudara mau orang kaya kek, saudara mau anak pejabat kek, saudara mau gembala kek, saudara mau pelayan Tuhan, kalau mulutnya busuk, hari esoknya busuk. Halo? Kenapa di gereja ini selalu speak out Bapak Ibu Saudara, selalu mengucapin kata-kata baik? Karena kita ingin melihat hari esok kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, sampai bulan terakhir, kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Faktanya memang gak baik, tapi kita bisa merubah fakta tidak baik menjadi baik, karena mulut kita dipenuhi kuasa Tuhan. Amin. Kalau saudara berkata tiap hari dengan keluarga saudara, lihat aja muka suaminya gini nih, Lihatin aja begini, ngomong dalam hati, dia pasti dipulihkan Tuhan. Dia pasti diberkati Tuhan. Dia pasti sukses. Dia pasti berhasil. Tuh Bu, gitu Bu. Amin Bu. Mukanya pada pucat ibu-ibu di sebelah sana. Gak kuat, gak tahan habis dia suami yang keras. Ya jangan dimarah-marahin Bu. Suami kalau makin dimarah-marahin semakin Nah tuh tahu. Lihat Bapak Ibu Saudara dari pintu, lihat mukanya, tatap, senyumin. Suami pasti kan, ngapain lo senyum-senyum kayak orang gila? Jangan marah Bu, jangan bereaksi Bu. Lihatin aja. Itu pasti mulutnya diurapi Tuhan, pasti dipulihkan, pasti gak kasar. Tiap hari ngomongin Bapak Ibu. Ucapkan yang baik-baik. Kalau saudara mau usaha saudara diberkati, kantor saudara diberkati, pelayanan saudara diberkati, ngomong yang baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dengan saya, ucapkan yang baik-baik. Kalau properti saudara ingin tembus, tanah saudara ingin terjual, ucapkan yang baik-baik. Pasti terjual, pembeli bayar yang terbaik, gak yang nawar-nawar. Harga 1 miliar ditawar 200 juta, Tuhan gila. Doain Bapak Ibu Saudara yang terbaik dalam nama Yesus, yang terbaik. Karena doa diikat dalam nama Yesus pasti terjadi Saudara. Sama-sama katakan dengan saya, doa ketika diikat dalam nama Yesus pasti jadi. Tapi yang benar. Amin. Jangan saya udah punya bini, saya lihat Bu Juli atau Bu SK gini, boleh juga nih barang dalam nama Yesus. Biar cerai sama lakinya, tikungan kedua gue sikat nih. Itu bukan Yesus, kesurupan. Amin. Kalau buat yang jomblo-jomblo gak masalah ngeliat jidat bening sedikit. Boleh juga nih, in Jesus name. Kan jomblo. Tapi ini udah punya bini, rambut tua, rambut putih, kirutan lagi. Ngeliat yang bening dikit. Haleluya. Dosa. Nah saudara, kalau kita ucapkan yang baik-baik, sakit saudara akan sembuh. Tubuhku sehat, tubuhku bait Roh Kudus, tidak ada sakit penyakit. Faktanya ada gak? Ada. Meskipun saya harus melewati kemoterapi, aku percaya Tuhan pakai tangan dokter, Tuhan pakai tangan medis, Tuhan pakai tangan gereja, Tuhan pakai tangan pendeta untuk menyembuhkan sakitku. Aku percaya Tuhan, darahmu masih berkuasa menyembuhkan, mentahirkan. Saudara tidur bangun pagi sakit itu hilang. Saya udah banyak ngalamin kayak gitu saudara, orang-orang kesaksian. Dan sebaliknya kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan perkataan negatif atau perkataan busuk, itulah yang akan terjadi. Setuju Bapak Ibu? Kalau saudara gak percaya nih, saudara belajarlah. Setiap hari aja saudara datang ke kantor, saudara bilang begini sama usaha saudara. Usaha saya bangkrut, usaha saya gak berhasil, usaha saya biasa-biasa saja. Tunggu 2 bulan, usahamu turun. Pasti.
Amin. Kalau kita ucapin kata-kata busuk Bapak Ibu Saudara, kalau kita ucapin kata-kata yang sia-sia, kayaknya saya udah gak sanggup, kayaknya sakit saya gak sembuh, keuangan saya gak dipulihkan, ekonomi saya hancur-hancuran, masa depan saya suram, saya ini bekas mantan narkoba, residivis, dan lain sebagainya. Itu melulu yang diucapkan. Kamu gak mungkin bisa berhasil, kamu gak akan mungkin bisa menikah, kamu sudah tua, kamu sudah lanjut usia, tidak mungkin bisa hamil, kamu tidak akan pernah bisa sukses, suamimu tidak akan bisa mungkin sembuh, anak-anakmu tidak bisa mungkin dipulihkan. Itu terus yang diucapin. Maka itu juga yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Halo? Kenapa banyak hidup orang Kristen tidak bisa menang dalam pertandingan hidup ini? Karena mulutnya busuk Bapak Ibu. Firman berkata apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Berarti hati, ucapan, pikiran sepakat bahwa saya gagal, saya tidak sembuh, rumah tangga saya berantakan, masa depan saya suram. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, segala ucapan positif pasti direstui Tuhan. Segala perkataan baik pasti direstui Tuhan dan terjadi. Tapi sebaliknya, perkataan negatif, perkataan busuk, perkataan sia-sia pun direstui setan. Dan itu akan terjadi. Pilihan ada di hati nurani saudara. Masih mau sembarang bicara? Oh, that's why kita mau tutup ibadah, kita bilang apa namanya? Confessing faith. Perkataan-perkataan yang baik Bapak Ibu Saudara. Kita ngomong apa banyak kan? Sehat, diberkati, sukses, berhasil. Saudara lihat, nampaknya tidak, tapi resultnya saudara akan hebat, saudara akan berhasil, saudara akan sehat, dijauhkan dari apapun. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara punya hutang hari-hari ini, bilang sama Tuhan, hutang saya pasti lunas kok. Tuhan pasti kasih cara untuk bagaimana saya membayarnya. Saya nggak tahu caranya, tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Itu bisa dibayar Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sebaliknya, bagaimana cara bayar hutang saya ya? Dari mana saya pinjamnya ya? Dari mana saya dapat uangnya? Nggak bakal dapat jalan saudara. Nggak bisa. Pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Saya tidak akan dibiarkan, pasti dibayar. Amin. So that's why waktu saya sampai Pastor William, saya suka khotbah ngulang-ngulang Bapak Ibu. Karena memang itu perintah firman, ulang-ulang biar jemaat tahu. Waktu saya datang ke tanah sebelah Bapak Ibu Saudara, saya bilang mau ngapain Pak? Saya mau beli. Saya mau beli. Saksinya ada. Mahal loh Pak, nggak mau tahu saya mau beli. Punya duit nggak punya, tapi saya punya Tuhan. Amin. Emang dosa ngomong kayak gitu? Enggak kan? Karena kita sudah sering ada di budaya tabu. Udahlah jangan mimpi ketinggian, ma bapak lo ini orang miskin, engkong lo sekolahnya SD, jangan mimpi sekolah di Harvard. Nah, jadi engkong, bapak, anak, cucu, cicit, menantu, semuanya miskin, semuanya susah, semuanya bodoh. Pendidikannya gak tinggi. Tapi kalau saudara punya anak, meskipun saudara gak punya uang, dia punya desire, dia punya hasrat untuk sekolah tinggi. Bilang mama papa gak punya uang, tapi Tuhan punya uang. Kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses. Mama restui, Tuhan buka langit. Bagaimana cara memberkati kamu sampai ke Harvard. Amin. Anak kita yang sakit panggil, kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat, kamu lepas dari obat-obatan, kamu dimerdekakan. Sehari belum sembuh, 2 hari belum sembuh, 1 titik Tuhan akan hilangkan sakitnya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, lidah dan perkataan hidup orang percaya penuh dengan kuasa serta diurapi oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, lidah saya, perkataan saya penuh dengan kuasa dan diurapi. Amin. Pernah dengar istilah malin kundang? Entah fiksi atau cerita, whatever lah. Tapi dalam cerita itu barang itu jadi. Dasar kau malin kundang, kurang ajar kau dengan mama. Jadilah kau apa? Batu. Dalam cerita itu jadi gak? Jadi. Dalam kepercayaan agama-agama lain ada istilahnya sumpah serapah. Sumpah, barang itu jadi gak Bapak Ibu? Jadi. Mama sumpahin kamu, terkutuk. Jadi gak tuh barang? Jadi. Outside Christ barang itu jadi.
Orang yang di luar Yesus main sumpah-sumpahan, main kutuk-kutukan, itu terjadi. Tapi orang yang di dalam Yesus, 1000 orang mau nyumpahin saya, mau ngutuki saya, nggak akan mungkin jadi. Karena ada darah Yesus yang melindungi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Kita ini orang yang diberkati, yang dimerdekakan dari kutuk. Kalau saudara ingin lihat rumah tangga saudara dipulihkan, nggak usah marah-marahin laki. Pak sadar pak, jangan pulang malam, jangan banyak main perempuan pak, aku pusing. Hari ini si Inem, besok si Sasa, besok si Isabel, besok si Elizabeth, besok si Michelle. Udah pusing pak, sakit hati pak. Nggak bakal berubah tuh laki, makin tambah. Fatima, Khadijah, semua. Wah terus Inem, terus sampai belakang 200 masih ada waiting list. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tiap hari masuk kamar berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang mempertemukan aku dengan suamiku, dengan istriku. Aku berdoa jangan hukum dia, ampuni dia, kasihi dia agar dia tidak kena penyakit kelamin, agar dia tidak mati karena perzinahannya, perselingkuhannya. Aku berdoa kasih rumah tanggaku. Itu barang jadi. Itu barang jadi saudara. Satu hari kelak suamimu akan pulih. Maafkan saya hilaf. Ampuni saya. Kalau udah begitu, istri jangan kepala angin. Rasain tuh doa gue. Hah? Jangan saudara. Baru tahu kan lo. Kita harus bersyukur. Ayo Pak, Mama terima, kita bina yang lalu-lalu. Papa punya kesalahan, Mama juga punya kesalahan. Ya kan? Ibu-ibu gak terima kan? Enak aja dia udah selingkuh 5 orang, saya harus terima. Ih najis. Bu, lo mau jadi jomblo bu, ditua dulu bu. Amin ibu-ibu. Aminnya jangan dendam dong. Jangan benci. Saudara, hari ini sesuai flyer, setiap minggu ketiga itu saya mau berdoa buat orang sakit. Sakit itu bisa tubuh, bisa jiwa, bisa roh. Gak melulu mata buta. Tapi ada orang yang matanya gak buta, ada orang yang kakinya gak lumpuh, tapi rohnya sakit. Jiwanya sakit. Kalau ngelihat perempuan bening dikit, bawaannya pedas gitu. Kayak ketoprak cabenya 4. Yam. Kalau ngeliat cowok ganteng dikit langsung halo siapa namanya? Mau ikut tante gak? Tante traktir deh. Ya. Tenang aja gak usah takut, tante jamin. Terus tante kesepian sih, ayo lihat kayak kamu masih muda gitu. Aduh. Saudara, percayalah Tuhan kita baik. Amin. Nah saudara, saya cepat saja. Bukti bahwa perkataan orang percaya itu diurapi. Yang pertama perkataan Yosua. Saudara lihat perkataan Yosua. Lalu Yosua bicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Sama-sama katakan dengan saya. Ia berkata. Belum semua, ia berkata. Siapa yang berkata? Yosua. Siapa Yosua? Bujangnya Musa, pembantunya Musa, PA-nya Musa. Halo? Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari apa Bapak Ibu Saudara? Nih gila nih, bener nih. Ini saya baca ini, wah amazing. Matahari apa Bapak Ibu? Berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Coba lihat ayat 13, langsung cast from heaven Bapak Ibu, fresh. Maka apa Bapak Ibu Saudara? Berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Siapa ini? Nah, ada orangnya Berdiri Dokter Sihar. Ini orang yang sering mempermainkan cuaca. Bangkit berdiri Dokter Sihar. Ini sahabat saya. Ini dia kalau berdoa suka melampaui teritorial malaikat.
Kalau cuaca sedang hujan atau sedang panas, dia suka berdoa, cerita sama saya. Berdiri dok, baru duduk lagi. Pastor, saya berdoa hujan berhenti. Hujan berhenti loh. Saya benar atau bohong? Siapa yang pernah begitu? Tuhan, hujannya berhenti dong. Siapa yang pernah begitu? Lagi hujan nih, tiba-tiba saudara doa, Tuhan hujannya berhenti dong. Ada yang pernah? Ya angkat tangan dong, John. Saya nanya, ini kayaknya di jemaat ini ketularan orang Malaysia nih. Kalau saya tanya, saya di Malaysia Bapak Ibu di depan ribuan orang, saya ngomong apapun mereka gak peduli. Saya khotbah pun mereka gak peduli. Dia ngeliatin muka saya aja. Nah, dia bilang semuanya, kenapa kalian ngeliatin muka saya? You are handsome. Saya bilang, yang benar. Jangan begitu. Semuanya. Ini udah mulai ketularan nih, orang ngomong pada. Makanya kalau sebelum ibadah makan. Kalau di sini kosong, naik ke atas loadingnya lama Bapak Ibu. Kerjanya lama. Siapa yang pernah kalau lagi doa nggak sengaja gitu, Tuhan hujan berhenti dong. Gini nih, yang kedua nih saya kasih tahu lagi kesaksian. Waktu di Malaysia saya tanya ini juga, ini kan jemaat lokal sendiri ya. You jangan ikut-ikuti orang Malaysia tuh nggak bagus tuh. Siapa di sini yang ingin diberkati Tuhan? Gini. Maksudnya apa lo godain gue? Siapa di sini yang percaya hidupnya ditolong Tuhan? Langsung begitu. Kenapa saya pulang ke JCC begini? Semua modelannya kayak orang Malaysia. Jangan-jangan coba buka topengmu. Ini penyusup semua nih. Ini penyusup semua. Benar tuh tanya Ko Hendra, tanya Pastor Michelle. Siapa di sini yang percaya Yesusnya hebat? Saya kan gak bisa lihat. Saya tanya lagi, siapa di sini yang pengen diberkati? Udah kayak iklan sampo clear Bapak Ibu. Saya bilang, Yesus Tuhan tolong saya supaya saya tidak jatuh dalam pencobaan. Siapa yang pernah katakanlah gak sengaja doa, hujannya berhenti. Angkat tangan kanannya. Nah ini puji Tuhan, ini baru jemaat JCC ini. Siapa yang pernah lagi jalan keluar panas, tiba-tiba saudara bilang, Tuhan panasnya udahan dong, tiba-tiba langsung mendung. Siapa yang pernah berdoa, Tuhan angkat suami saya mati gitu. Nah, dosa loh. Angkat dia Tuhan, angkat, cabut nyawanya, cabut. Kirim ke neraka yang paling dalam, dosa. Kata Tuhan Yesus, lu doa apa sayang? Lu mau bunuh laki lu ya? Perkataan Yosua menghentikan bulan dan matahari. Doanya Dokter Siar dan teman-teman semua memberhentikan hujan. Setuju Bapak Ibu? Keren kita ya. Lidahnya diperlengkapi dengan kuasa. Langsung saya skip, saya masuk khotbah 3 menit terakhir. Saya kasih contoh satu Yosua saja. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita telah menyadari bahwa di dalam lidah dan perkataan kita ada kuasanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ucapkanlah perkataan baik bagi hidup dan masa depan kita. Sama-sama katakan dengan saya harus sering-sering mengucapkan perkataan baik bagi hidup saya dan masa depan saya. Datang ke kantor, lihat kantorku pasti diberkati, pasti growing, pasti diberkati. I don't care about resesi, pasti diberkati. Barang itu jadi. Amin. Amin saudara. Tuh kalau tepuk tangan gitu, prak. Tepuk tangan yang benar buat Tuhan. Ucapin saudara. Apa yang harus kita lakukan kalau kita udah tahu mulut kita penuh dengan kuasa? Ucapin, saya tidak akan selama-lamanya jomblo. Saya pasti punya suami, saya pasti punya istri, saya pasti menikah, saya pasti punya anak, saya pasti disembuhkan. Dagangan saya hari esok saya pasti berhasil. Karir saya cemerlang, diberkati Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Amin. Saudara kalau lihat di sosial media saya, kerennya Pastor Verona kesana kesini, itu 3-4 tahun yang lalu belum pernah terjadi.
Saya cuma speak out, saya akan pergi ke Malaysia berdiri di depan ribuan orang. Tahun depan saya akan pergi ke India berdiri di puluhan ribu orang. Saya akan pergi ke Jerman, ke Eropa, ke bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil anugerah Tuhan. Bahwa Yesus baik, lebih mengasihi daripada ingin menghukum manusia berdosa. Every day, Ko Hendra 12 hari tidur bareng saya. Bukan tidur bareng ya, tidur samping saya. Tiap pagi mungkin dia keberisikan. Tiap pagi kalau saya bangun, Bapak Ibu Saudara, bangun tidur, saya selalu nyanyi. Istri saya tahu, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Setelah saya nyanyi, saya bahasa roh, saya selalu speak out. Tuhan, hidupku, istriku, putriku diberkati, sukses, sehat, berhasil. Kami tidak mengalami kegagalan. Semua masalah kami lalui. Engkau Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak pernah dikalahkan. Kami diangkat Tuhan, namaku masyhur, aku diperkaya Tuhan. Saya mau tanya, doa begitu dosa nggak? Kenapa nggak saudara mau berdoa kayak gitu? Salah satu doa yang saya sampai hari ini naikkan Bapak Ibu, dan itu terjadi. Kalau nggak percaya nanti kita boleh cek ke dokter, ke Prodia atau ke ada Ibu Len ini. Setiap hari saya berdoa bangun pagi, Tuhan, wajahku, sel dalam tubuhku, organ dalam tubuhku, rambutku, tulang, syaraf, ototku, usianya 20 tahun lebih muda daripada usiaku. Setiap hari saya berdoa itu. Saya minta saudara juga berdoa seperti itu. Saya kasih clue, kalau saudara nggak usah pergi ke toko kecantikan, tarik sini, nanti nggak presisi. Iya kan? Kalau ditarik sini, suntik botok sini, tarik sini, pakai benang sini, salah masukin benang pocong masukin kita. Kita loncat-loncatan saudara. Saya ajarin orang-orang di Malang, teman-teman saya di Malang yang usianya 50, 60, 70 tahun. Bu, bilang sama Tuhan doa setiap pagi, wajahku, seluruh sel dalam tubuhku, organ dalam tubuhku itu usianya 20 tahun lebih muda. Terserah ibu mau 20 tahun atau mau 10 tahun. Jadi kalau saudara 70 tahun, organ dalam tubuh saudara itu 20 tahun lebih muda. Gocap. Saudara gocap, saudara doa, jantung saya 20 tahun lebih muda dari usia. Jantung saudara akan menjadi jantung umur 30. Kalau saudara percaya lakukan itu terjadi. Saudara cek 3 bulan, darah saudara normal. Kolesterol saudara normal, tentu diikuti dengan pola makan yang jangan saudara makan babi, anjing, sapi, kucing, semua makan. Usiaku lebih 20, dia ngamuk di dalam, pencot saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan jika kita telah menyadari lidah dan mulut kita dipenuhi kuasa Tuhan? Sama-sama katakan dengan saya, melawan semua fakta dan semua kenyataan dengan lidah serta perkataan kita. Faktanya mungkin kita miskin, Bu. Faktanya kita mungkin masih ngekos. Faktanya kita gak punya uang untuk nikah. Faktanya kita gak punya uang untuk besarin anak kita. Lawan! Amin. Kamu pasti diberkati sayang. Kamu pasti punya berkat untuk sekolah. Kamu tidak akan mungkin berhenti. Perkataan Papa penuh kuasa. Faktanya stadium 2. Lawan! Gak ada stadium di perutku. Pasti sehat. Pasti diurapi. Meskipun istri kita bawel Pak, cerewet, lawan. Dalam nama Yesus, bungkam mulutnya Tuhan. Bapak-bapaknya gak berani karena udah dibungkam mulutnya sama bininya. Jangan banyak cakap kau Pak. Amin. Saudara yang dagangnya sepertinya sepi, tahun depan resesi ekonomi, lawan. Tahun depan adalah tahun shine and glory. Tahun bersinar dan dimuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan.